Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman hari ini ceria ya, senang bahagia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kita harus saling menyayangi satu sama lain. Oke, jadi di sini saya punya permainan untuk perkenalan ya. Mekanismenya yaitu menyebutkan nama lalu satu kata spontan. Oke? Yeah. Nah, misalnya saya perkenalkan nama saya Yesi Amelia, saya panggil Yesi, satu kata spontannya yaitu bersyukur. Nah, selanjutnya lanjutkan ke teman-teman tanpa harus diulangi. Ngerti? Ngerti. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yesi, satu kata spontannya bahagia. Silakan. Nama saya Rahmat Effendi, kata spontannya apa? Perkenalkan saya Darul Fatihah, kata spontannya apa? Perkenalkan nama saya Baik Aida, biasa dipanggil Baki, kata spontannya spontan. Oke. Perkenalkan nama saya Karisal Kami, kata spontannya nanti. Perkenalkan nama saya Putri Widianingsi, kata spontannya cekut. Oke. Perkenalkan nama saya Putri Widianingsi, kata spontannya masjid. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia, kata spontannya ha. Oke. Jadi bagaimana? Sudah mengenal satu sama lain? Sudah. Oke, terima kasih ya. Saya sangat bagus banget ya kata spontan dari kalian. Oke, gini. Sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, saya mau tanya dulu ya. Apakah teman-teman siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Oke, saya lihat nih dari teman-teman sudah siap mental ya. Jadi, tapi kayaknya teman-teman tuh masih pegang HP, buku dan lain sebagainya. Tolong dikesampingkan dulu, di silent ya biar kegiatan kita pada hari ini kegiatan dengan lancar ya. Oke, nah berhubung dari teman-teman tidak ada belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok, jadi di sini saya akan memberikan informasi terkait apa sih yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, yang sedang kita lakukan saat ini yaitu namanya bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok. Nah, siapa sih pemimpin kelompoknya itu? Pemimpin kelompoknya itu adalah saya sendiri. Nah, saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin kalian atau membantu kalian pada kegiatan hari ini. Nah, yang diberikan kepada teman-teman sekalian melalui forum kelompok gitu ya. Nah, dengan tujuan mengembangkan potensi yang ada pada diri teman-teman gitu ya. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok ini, jadi potensi teman-teman saya harap akan berkembang gitu kan tujuannya dengan adanya bimbingan kelompok ini. Nah, fungsinya agar mencegah dari permasalahan yang akan datang nantinya. Nah, kan kita akan membahas satu topik nanti. Nah, teman-teman, diadakan bimbingan kelompok ini agar teman-teman bisa mencegah dari apa yang akan terjadi nantinya seperti itu. Nah, di dalam ujian ada. Oh ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi di dalam pelaksanaannya, saya harap teman-teman berpartisipasi aktif ya dalam menanggapi dan lain sebagainya dan hal lain sebagainya. Nah, selain itu, saya harap juga teman-teman harus terbuka dan sukarela untuk menanggapi, memberikan informasi, memberikan tanggapan dan segala macam ya. Nah, teman-teman, di dalam kegiatan ini ada dua topik nih. Apa sih dua topik ini? Nah, yang pertama yaitu topik tugas dan topik bebas. Ada teman-teman nanya nih, apa sih topik tugas, apa sih topik bebas? Gitu kan? Topik tugas yaitu topik yang ditugaskan oleh saya, oleh pemimpin kelompok. Nah, jadi nanti saya mengutarakan topik, nanti teman-teman akan membahasnya. Nah, kalau topik bebas, ialah topik yang datang dari teman-teman. Nanti teman-teman siapa aja yang mau memberikan topik, nanti kita akan bahas, gitu ya. Terus ini ada yang pahami?
bebas ya, yang akan diutarakan oleh teman-teman. Nah, boleh. Siapa yang mau memberikan topik? Oke, boleh. Baik. Oke, pilihan yang lain. Apa ya namanya, kalau misalkan mendekati lebaran itu harga-harga tuh naik-naik kan? Kalau BBM Kenaikan bahan pokok. iya, kenaikan bahan pokok. Sembako. Sembako, bahan pokok. Oke, sama aja ya. Yang lain? Kalau aku izin mengusulkan kerusakan lingkungan. Oke, kerusakan lingkungan. Yang lain? Saya setuju dengan hasil Kerusakan lingkungan. Oke, 1 poin ya buat Kak Silvi. Yang lain? Kerusakan lingkungan. Oke, 2 poin. Saya menanyakan Oke, silahkan. Oke, karena Tata tuh sedang ada urusan, oke kita anggap topik pada kali ini yaitu tentang kerusakan lingkungan. Jadi Kak Silvi, kenapa nih Kak Silvi mau membahas topik ini? Silvi ngambil membahas topik ini karena yang kita lihat ya dari sekitaran kita gitu ya, mulai dari kurangnya gitu ya, kurangnya kurangnya masyarakat gitu ya, kepedulian masyarakat gitu terhadap lingkungannya. Padahal itu tuh yang menjadi sumber kehidupan kita loh, menjadi buat kesehatan kita juga gitu. Itu sih. Bagaimana pendapat siapa tadi yang perlu Alfir? Jadi kerusakan lingkungan yang mau saya sampaikan di sini ya. Jadi teman-teman boleh deh yang apa aja gitu. Kalau saya sih kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Penumpukan sampah ya. Kayaknya di lingkungan kampus aja ya, sampah tuh kayak orang yang nggak berpendidikan, tapi kok soal sampah aja susah naruh ke tempat sampah. Itu kan jadi langkah kecil merusak lingkungan gitu menurut saya sih. Kayaknya perlu deh kita bahas. Izin masuk. Oh iya, saya. Kayaknya kita perlu bahas kerusakan lingkungan ini dari segi apapun yang merusak lingkungan. Kalau saya pribadi ini sampah gitu. Oke, bagus. Terima kasih Kak Putri. Yang lain bagaimana? kalau saya ya kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan. Saya juga pengen nanya sih ke teman-teman, kerusakan lingkungan gimana sih cara kita ngasih tahu gitu ke orang-orang yang suka mencemari lingkungan, sama ya mencemari sama kerusakan sama kan sama. Gimana sih cara kita ngasih tahu gitu ke orang-orang buat nggak mencemari lingkungan? kalau mesti tahu, kalau kita hanya sekedar mesti tahu kayaknya kurang didengar. Kayak misalkan yang buang sampah sembarangan itu kan kayak kalimat yang udah sangat meluas pasaran banget gitu kan, tapi nggak ada yang didengar. Akhirnya ya adanya bencana terlebih dahulu gitu biar mereka itu maksudnya itu sebagai bukan pengingat, kayak sebagai itu sebagai sebagai bukti kalau misalkan apa yang mereka lakukan itu ya berdampak seperti ini gitu. Nah, mungkin yang katakanlah sebagai ganjaran lah ya Iya. istilahnya gitu kan ya. Bagi pendapat lain. Izin menambahkan ya yang pendapat kalimat juga bagus. Kalau maksudnya juga kan kita juga pasti masih kalau sekedar ngasih tahu ya, emang kadang orang-orang tuh ya udah sumpah karena kalau kiri gitu ya. Tapi gimana kalau dari kitanya dulu kayak mencontohkannya dulu gitu tuh. Kadang orang tuh melihat dari perilaku dulu, dari orang yang ngomongnya juga misalnya belum berperilaku baik gitu ya, masih suka sembarangan. Percuma loh, gimana kalau kita tunjukin dulu gitu loh, misalnya si orang itu juga udah terapin ya kebersihan lingkungannya gitu. Oke, silakan. Saya sih cara mungkin gak ada cara yang lebih efektif gitu ya. Baru kembali lagi kesadaran diri masing-masing orang gitu loh. Ya, betul sekali. Yang lain bagaimana Kak Putri? Saya belum dengar suara Putri. Kalau saya sih mau nanya sih ya. Tadi
biar nggak rusak tuh itu gimana gimana? Saya. Oke, Jangan saling lempar tanggung jawab. Masyarakat lemparnya ke pemerintah juga membalikin lagi ke kita. Karena sama-sama menjaga lingkungan. Oke. Ini masuk. Oke. Coba satu ya. Oke. Iya kadang kan walaupun ditulisin ya kayak tulisan kayak jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai, jangan buang sampah di sini gitu. Tapi tetap aja tuh sampah numpuk di situ gitu tuh. Ya gitu gimana ya? Nah, gimana menurut? Ya itu mungkin harus adanya ada Butuh banget dari ibu. Sebut iya. Jadi harus adanya tindakan gitu ya. Kalau misalkan misal di lingkungan masyarakat gitu ya, dia adakannya bakti sosial gitu kan, supaya orang yang buang sampah sembarangan atau yang kurang rajin gitu kan, dia bisa ngeliat, oh karena perbuatan gua nih sampah numpuk, akhirnya emang masyarakat lo yang bersihin gitu kan. Terus kalau misalkan dia apa sih pemotong apa namanya kalau gunung orang motong pohon tuh apa namanya? Ya gitu kan, itu kan kalau secara ilmiah kan sama aja namanya yang rusak kan. Nah itu juga kan harus diadainnya penanaman kembali. Mungkin itu bisa gitu buat solusi apa yang tadi dibicarakan yang belum ada solusi. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin menurut saya tadi kan topiknya tentang kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana sih kita cara menjaga lingkungan kita? Pertama itu dengan cara kesadaran diri mungkin ya. Ya kan kebersihan itu sebagai dari iman. Harus kesadaran diri. Nah, jadi dari kita juga harus sadar sih bahwa kalau ada sampah itu bakal mengakibatkan banjir. Nah, dari kesadaran diri harus membersihkan. Di samping itu harus ada peraturan dari atasan, misalnya dari pemerintah lah gitu, biar masyarakat juga patuh gitu, dan mungkin harus ada sanksi untuk masyarakat yang melanggar gitu, agar tidak terjadinya kerusakan alam. Mungkin menurut saya begitu. Nah, bagaimana pendapat Karisa? Tapi kalau menurut kita tadi kalau pemerintah itu sendiri yang masuk lingkungan bagaimana? Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Nah itu juga kalau sekiranya pemerintah itu melanggar ya kita hukum aja pemerintahnya gitu kan, dia juga berbuat salah gitu gak sih? Kita juga menuntut hak kita, hak keadilan kita gitu. Pemerintah melanggar itu sebenarnya. Ya itu kayak tadi kata Nisa bilang, tapi pemerintah juga kayak kurang menjaga lingkungan sekitar gitu. Oke, kasih ya. Nah, boleh. Kan gimana kalau pemerintahan sendiri yang melanggar gitu ya? Mungkin nggak semuanya yang mungkin ya bisa jadi kan nggak semuanya yang pemerintah itu melanggar ya. Mungkin karena pemerintahan juga punya apa ya, punya apa sih peraturan masing-masing gitu ya. Mungkin adanya sanksi juga, kasih sanksi dari pemerintah tersebut. Oke, gimana teman-teman? Tapi ya kalau misalnya ya pemerintah bisa atasannya, kalau yang membuat presiden Masuk ya, mungkin menurut kebaikan misal presiden ini yang melanggar, enggak yang melanggar. Melanggar seperti apa nih? Ini kan di kerusakan lingkungan. iya misalkan kan Contohnya pemerintah menebak pohon sembarangan gitu Ya, kan. semacam gini aja sih, kayak kemarin kan kita diadakannya pesta rakyat. Otomatis pada pesta rakyat itu kita membutuhkan kertas kan, sedangkan kertas itu kan dari pohon. Nah kemarin itu KPU sempat bilang itu ada sekitar berapa ratus juta pohon yang ditebang untuk membuat kertas kan, hanya untuk pesta rakyat doang. Nah maka dari itu pemerintah itu sekarang pas waktu saya selaku Purna KPS ya, waktu itu juga sempat menanam pohon kembali gitu kan, agar pohon yang telah ditumbangkan itu ya ada lagi untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Oke, kata Rahmat tuh berani berbuat, berani bertanggung jawab ya istilahnya Itu pemerintah. Nah, bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Itu sih kalau pemerintah pasti ada pertimbangan, jadi nggak mungkin deh ya tiba-tiba kita
gitu aja. Iya, Ya gitu bener, kalau iya, bener. berdua pasti ada pertimbangannya Ya, gitu. kalau- Kita menghancurkan pohon gimana lagi gitu pasti gitu deh. Kalau pemerintah saya rasa untuk melanggar kerusakan lingkungan itu sangat-sangat kecil juga. Tapi kalau misalkan seperti manusia kita, ya salah contohnya mungkin ada entah itu dari apa ya lingkungan sekitarnya atau yang apa ya melibatkan yang besar lah, yang melibatkan yang hal besar. Tapi kalau misalkan secara global pemerintah nggak mungkin kayak merusak lingkungan karena ya mereka dipandang lah. Jadi kalau misalkan pemerintahnya aja merusak lingkungan, apalagi kita nih orang. Oke, bagus ya pendapat teman-teman semua. Nah, gimana nih kelanjutannya teman-teman? Izin nanya ya. Oke. Gimana ya kan, apalagi khususnya di ibu kota ya. Banjir tuh jangannya ibu kota kita aja gitu ya. Tapi khususnya di ibu kota tuh banjir tuh di mana-mana gitu ya. Gimana sih apa mengenainya ya? Pemerintah tuh sebenarnya udah ada kayak apa ya antisipasinya gitu. Udah ada belum? Nih, Kita mau nanya juga. Ibu kota itu kan berpindah ke IKN. Kan di IKN belum banjir. Tapi emang dari sini. belum. Kalau Belum misalkan, kan? Belum resmi. udah. Udah harus pindah ke IKN. Maaf ya saya kurang. Ya, nggak apa-apa. Ya aku izin masuk ya, mungkin dari sebelumnya di kota sebelumnya ya seperti Jakarta itu karena dataran di Jakarta itu sangat lurus gitu. Jadi otomatis ketika dim ketika selokan minta sedikit aja itu air udah langsung langsung mendatar gitu kan, langsung naik ke rumah. Sedangkan kalau misalkan kayak ya daerah-daerah yang tropis pergunungan kan, otomatis walaupun mereka itu nggak punya selokan atau comberan segala macam gitulah, itu air itu ya bakal turun gitu, nggak bakal nyangkut. Satu ya, satu ya. Tapi nih ya izinnya, kenapa di Jakarta gitu? Jadi tuh bingungnya gini loh, orang udah tahu kan sering banjir, tapi kenapa dia bikin rumah itu tuh jalan di atas, rumah di bawah gitu ya? Kenapa dia nggak ada antisipasinya gitu ya? Jalan tuh kan udah tahu di atas, ya udah dia bikin rumah di atas. Kenapa Oke, Jadi baik. ya. Tadi tuh mau nanggepin pertanyaannya Kak Sulti, kenapa di Jakarta kali ya? Di Jakarta sering banjir gitu kan? Itu bukan karena bukan karena mungkin itu faktornya, tapi faktor yang penyebab utamanya adalah bukan dataran yang lurus, tapi dataran di Jakarta tuh turun karena rumah-rumah di Jakarta setahu Baik itu banyak menggunakan sumur gitu, kayak nyedot air tanah. Jadi air tanahnya habis dan tanahnya mulai turun ke bawah gitu tuh. Nah itu yang mengakibatkan Jakarta jadi lebih rendah daripada laut. Itu juga yang mengakibatkan bahwa terjadinya banjir gitu loh. Dimaksud juga kan setahu saya ya, Jakarta itu ada laut yang yang sama gitu. Jadi dia tuh pembatasnya cuma beton doang gitu. Jadi itu bisa penyebab nggak sih bahwa Jakarta itu sering kebanjiran. Terus penduduknya yang padat gitu. Jadi air ini Iya. susah gitu untuk Saya berjalan. jalan. Terus menjawab pertanyaan Mas Lali tadi katanya kenapa buat rumahnya di di bawah. bawah jalan. Ya karena mereka ya di Jakarta itu udah padat banget. Tapi ya, Ya. kayak kita tunda Ya, dulu siap. pendapat Mohon Mas. maaf. Silakan kembali dulu. Dijauh. Maaf ya kalau maaf Iya. menjawab nih. Tapi saya dulu nih yang mau jawab nih ya. Karena menurut saya saking udah nggak ada tempatnya lagi loh gitu tuh. Di Jakarta saking udah peningnya udah nggak ada lahan lagi buat rumah. Enggak loh, ada lahan ya, kan dia udah buat rumahnya. Kenapa dia bikin rumah itu, si datarannya itu, dia tuh di bawah gitu loh, enggak di atas jalan. Nih Ya karena gini, Oke. Tenang ya teman-teman, boleh kalau satu-satu dia dulu jalan, ya. Oke, otomatis Salah. itu udah mungkin kan. Nah ada lahan itu ya cuma di situ doang mungkin ya, mungkin keterbatasan lahan. Nah kalau misalkan ada juga yang maksudnya ada lahan kosong itu ya punya orang, udah ada yang menempati. Jadi otomatis mau gimana lagi gitu. Ya mungkin di Jakarta juga kan lahannya mahal banget gitu ya, dan mungkin kecukupan seorang yang bikin rumah itu mungkin cukup
cukup finansialnya di situ gitu tuh lahannya. Nah, mau nanggapin lagi ya pertanyaan Kak Silvi yang Oke, silakan. yang katanya rumah di bawah jalan. Teman bisa lihat di belakang kiri kita di bawah jalan. Saya kalau ada banjir Iya, kan, tapi yang ini adalah membedakan adalah mungkin orang-orang di Jakarta tidak bisa membuat saluran air yang sebagai antisipasi kalau ada hujan besar gitu. Gitu loh. Tapi nih ya, maksud itu bukan gimana Pi? jalan terus di bawahnya rumah, bukan gitu. Jadi ini kan ini kan apa ya, lahan ya, ini jalan. Nah si rumah itu lebih bawah daripada jalan gitu loh. Digali kah atau di gimana Pi? Ini di jalan. Iya kayak terowongan itu. Kayak gini digali. Nggak terowongan, jadi ini ya udah ini jalan, tapi ini rumah. Jadi kita masuk ke rumah itu turun gitu loh, turun ke bawah. Kayak gini. Iya kan jalan di atas, kita di bawah. Iya, tapi kan ini kan berjauhan. Itu mungkin tol ya. Enggak tahu. Ih, di Jakarta kan rumah begituan ya. Iya, rumah buahnya kan di desa ya. Kayak di pegunungan gitu. Enggak, setelah waktu itu saya ketemu adik itu keluar batang ya, keluar batang lagi. Jadi misalnya jadi tuh ini jalan di jalan ya. Tapi dia tuh kan depannya rumah nih ya. Nah, dia itu tuh si rumahnya itu turun dulu gitu loh. Maksudnya Ya, ya udah kebayang sih kalau misalkan itu ya. Soalnya ya banyak bukan hanya di Jakarta saja yang rumah itu ya jalan di sini, rumah di sini kan. Nggak jauh kok dari kampung saya juga kayak gitu kok. Kampung saya ini kampung saya sendiri. Kalau rumah itu ya jalan ada dari jalannya gini kan, jalannya nanjak terus datar. Rumah di situ, di sini juga rumah, di sini kosong kayak gini gitu. Ya, itu mungkin ada saluran airnya enggak? Saluran air gimana nih? Kalau di pegunungan itu tanpa saluran air pun air itu bakal ngalir sendiri gitu, nggak bakal nyangkung di perumahan. Bakal lihat tanah nggak sih? Tapi terus kalau misalkan nih di kampung ya, kalau di pegunungan kampung itu dia udah punya jalan air sendiri kayak apa bahasanya? Lorat tau nggak? Sungai ya. Kali. Kalau kali itu ya airnya ngembang gitu. Kalau ini cuma buat hujan doang. Kalau ada hujan airnya ada, tapi kalau misalkan nggak hujan kering dia. Susukan. Iya kayak susukan tapi gede gitu. Kayak dari sini gitu. Cuma pas ada airnya gitu. Oke, baik. Bagus ya pendapat Kak Rahmat. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, gimana? Cukup ya? Ya. Oke. Jadi pembahasan topik yang kita bahas kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Ya. Karena tadi teman-teman juga sudah berpendapat ya walaupun sedikit agak apa namanya bentrok satu sama lain gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya ingin teman-teman menyimpulkan apa sih kesimpulan pada topik hari ini. Siapa yang mau? Ya udah. Oke. Ya, jadi intinya buat apa ya belajar dari semua gitu dari hasil dari diskusi ini untuk mencegah kerusakan lingkungan itu adanya apa ya adanya tanggung jawab dari kita sendiri gitu. Terus kayak setiap kita melakukan sesuatu yang bakal adanya kerusakan ya kita harus tanggung jawab ya seperti jika bakal adanya apa sih penebangan liar ya kita harus ditanam ulang supaya nggak rusak kan. Kalau misalnya rusak bakal adanya longsor kan. Terus kemudian ya buang sampah ke tempatnya agar tidak terjadi banjir gitu ya begitulah diantisipasi aja ini. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan pada minggu kali ini itu dikatakan tentang cara menjaga kerusakan lingkungan ya. Iya. Yang pertama itu dengan kesadaran diri sendiri, kedua itu harus bertanggung jawab, yang ketiga itu harus ada peraturan mungkin dari pemerintah, dan yang kedua harus patuh. Terus ya benar tadi yang dikatakan
dari Roman itu ketika ada penebangan pohon atau dari realisasi itu penanaman kembali buang sampah sembarangan, terus harus apa gimana ya, sebisa mungkin penduduk itu jangan banyak-banyak karena itu juga bisa berpengaruh buat kehidupan kita gitu. Iya, bagus. Terima kasih kepada teman-teman. Cukup yang lain? Cukup ya. Oke teman-teman, bagaimana nih kesan dan pesan teman-teman pada hari ini? Saya mendengar satu dari teman-teman. Mulai dari Kesannya dulu ya, kesannya ya seru gitu, kita bisa belajar bareng mengenai kebersihan lingkungan. Kalau kesannya ya kita jagalah lingkungan kita dengan baik. Oke, terima kasih. Kesannya itu sangat seru, bisa nambah relasi, terus kesannya itu harus jaga lingkungan agar tetap asli. Oke, terima kasih. Dari saya kesannya itu seru, bisa kenalan sama teman-teman baru, relasi baru, terus juga punya pengalaman baru. Terus kalau kesannya mulai jaga lingkungan dari hal kecil kayak jangan buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Arisa. Dari saya kesannya di lingkungan hari ini sangat seru, dan juga kesannya jaga lingkungan kita jangan sampai rusak gitu. Karena intinya mulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Oke, Mbak Putri. Pesan dari saya itu kesannya seru ya pembahasannya, dan kesannya juga semoga kita terhindar dari bencana alam dan bisa menjaga alam sekitar. Iya, kalau pesannya dari saya ternyata berbeda pendapat juga nggak apa-apa ya, selagi masih dikomunikasikan tetap menemukan jalan keluar. Ya, betul. Dan pesannya jaga lingkungan dan jangan saling menerima tanggung jawab soal lingkungan. Oke, Selvi. Kesannya itu seru ya, bahagia juga ketemu teman-teman, terus ngobrol wawasan juga tentang lingkungan. Pesannya itu jangan buang sampah walaupun kecil gigi jari. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan kesan dan pesannya. Nah, gimana teman-teman? Kita ada 2 topik yang belum dibahas tentang apa tadi yang ada yang ingat? Sugihan sama kenaikan harga ya. Nah, kapan nih kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi? Bulan depan. Minggu depan Bulan depan lebaran. bulan depan lebih lama. Oh iya udah. Habis lebaran udah. 2 minggu setelah. Kalau lewat online bisa kan? Bisa. Oke, gimana setuju? Setuju. Online ya? Iya. Oke, nanti kita bikin setelah ini kita bikin grup ya, agar apa namanya bisa menyepakati kapan mau online-nya. Oke? Oke teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan kelompok kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu, kesukaraan dan tenaga ya untuk melakukan kegiatan kelompok ini. Nah, saya sebagai pemimpin kelompok mengucapkan mohon maaf atas